Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, kakak senang nih dengernya. Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Papa dan mama, gimana nih kabarnya? Wah, pasti baik-baik juga ya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan sekolah minggu. Dan hari ini Kak Maria nggak sendirian. Hari ini kakak ditemani oleh Ibu Lena yang nanti akan berfirman gitu. Nah, sebelumnya Kak Maria mau tanya nih, udah pada mandi belum? Oke deh, kalau gitu berarti semuanya udah pada siap ya. Semua udah mandi, duduk rapi, dan kita akan mulai sekolah minggu kita. Tapi kakak mau kalian semua berdiri dulu dong. Nah, sekarang semuanya berdiri dan kita sama-sama angkat pujian, digoyang-goyang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Wah, semua gerakannya penuh semangat ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi, yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih waktu yang Engkau berikan sehingga kami masih bisa sama-sama beribadah online untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita lanjut yuk. Sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah. Kasih Yesus itu harus makin bertambah dalamnya, lebarnya, dan tingginya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah
Masih semangat dong untuk melanjutkan ibadah skala minggu ini? Nah, sekarang yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan dengan siap hati untuk mendengarkan firman. Mari kita nyanyikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kalian sehat semua? Sehat tentunya ya. Dan kalian sukacita? Iya Bu Lena, kami sukacita, kami beribadah. Anak-anak udah siap semua ya? Nah anak-anak walaupun lewat ibadah online ini kita tetap bersukacita. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, kulipat keduanya. Mataku ada 2, kiri kanan letaknya. Bila aku berdoa, ku pejam keduanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah walau lewat online. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah berikan kesehatan sehingga kami tetap boleh mendengar firman Tuhan. Kita mau mencari kebenaran firman Tuhan untuk boleh menjadi kehidupan di dalam pedoman kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati Ibu Lena yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sudah ya? Anak-anak mau bangkit berdiri? Iya anak-anak mau bangkit berdiri. Yuk kita mau belajar bagaimana memperhatikan tubuh masing-masing. Nah anak-anak kita bersyukur semua anggota tubuh kita ini diberikan Tuhan dengan sempurna dan baik ya. Nah anak-anak sudah ya, sudah siap berdiri? Nah anak-anak kalau yang di atas ini apa namanya ya? Kepala. Iya betul. Lalu apa ya ini? Badan. Lalu apa yang bisa digerakkan? Tangan. Nah yang bisa buat ini apa nih? Dihentak-hentakkan ke lantai. Ini apa? Kaki. Betul. Kaki untuk berjalan. Tangan untuk makan. Untuk menulis. Untuk mengambil sesuatu. Nah anak-anak, kalau anak-anak mau ngambil minum, anak-anak pakai apa aja? Pakai kaki untuk melangkah pertama. Lalu gunakan apa? Gunakan tangan untuk mengambil minuman. Nah, setelah gunakan kaki dan tangan, lalu gunakan apa lagi? Mulut. Ya, mulut untuk apa? Untuk minum. Nah, anak-anak, di bagian tubuh kita juga ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar tadi sudah disebutin, yang kecil apa aja ya? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada lidah, ada alis. Nah, kegunaannya masing-masing ya anak-anak. Nah, mereka kegunaannya apa sih? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, mulut untuk makan. Nah, tahukah anak-anak bahwa anak-anak dan Bu Lena juga disebut sebagai tubuh Kristus? Wah, tubuh Kristus ya, artinya apa sih? Anak-anak diciptakan berbeda, satu dengan yang lain. Beda-beda, anak-anak dan Bu Lena juga beda. Tapi anak-anak harus saling tolong menolong seperti tubuh kita tadi ya.
Setiap orang punya keistimewaannya masing-masing, punya kepandaiannya masing-masing. Nah, meskipun kita berbeda-beda, kita dipersatukan di dalam Tuhan menjadi tubuh Kristus. Ya, artinya apa Bu Lena? Tubuh Kristus. Ya, artinya di dalam Kristus, Sang Kepala Gereja, kita dipersatukan menjadi gereja. Tubuh Kristus ya. Nah, anak-anak, Ibu Lena juga mau kita tadi disebut tubuh Kristus. Kita semua berkumpul disebut apa tadi? Gereja. Ingat, Kristus adalah kepala gereja. Tuhan adalah kepala gereja. Ya, kita semua adalah anggotanya. Nah, anak-anak tahu ya, sudah bisa lihat anak-anak? Ya. Nah, seperti mata dan telinga mempunyai tugas yang berbeda-beda. Demikian juga anggota tubuh Kristus ya, tergantung pada kemampuan dan kepandaian masing-masing. Nah, ada yang ditugaskan di gereja. Nah, ditugaskan di gereja apa ya? Sebagai berkhotbah. Apa nih? Coba anak-anak lihat. Iya, betul. Bapak Ibu pendeta yang berkhotbah. Nah, kalau anak-anak di sekolah minggu taunya dengan apa? Guru sekolah minggu yang menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, ayo, anak-anak juga ada yang pandai bermain. Bermain apa? Bermain piano, Bu. Ada yang pintar main biola. Ada yang pintar main gitar. Oh, ada yang pianika loh, Bu. Ada ensemble anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalau yang pintar bermain musik disebut apa? Pemusik. Nah, anak-anak tahu? Pemusik? Iya, betul. Mereka mengiringi ibadah. Ya, mereka mengiringi ibadah sehingga puji-pujiannya menjadi lebih enak, lebih merdu ya. Wow, senang anak-anak. Nah, anak-anak ada juga kalau di gereja yang mengisi apa lagi? Yang mengisi tari-tarian. Mereka mengisi tari-tarian. Siapa ya? Nah, tugasnya menari anak-anak. Seperti anak-anak juga kalau pada hari Natal atau hari Paskah, anak-anak juga mengisi tari-tarian. Ya, mereka mengisi tari-tarian. Lalu ada satu kelompok lagi loh. Satu kelompok lagi yang ngapain ya Bu ya? Oh iya, satu kelompok lagi mengisi nyanyian. Wow, pujiannya sangat indah, sangat merdu suaranya. Namanya apa nih anak-anak? Paduan suara. Iya betul, paduan suara. Nah, di Aries banyak sekali paduan suara. Paduan suara apa aja ya? Paduan suara anak-anak yang disebut kelompok GPC. Lalu ada juga opa, oma yang menyanyi juga. Paduan suara apa tuh opa, oma? Paduan suara Immanuel. Oh iya Bu Lena, papa mama saya juga ikut ini loh, ikut paduan suara. Paduan suara untuk papa mama. Untuk yang lebih muda, paduan suara apa ya? Oh iya, paduan suara Aries. Nah, anak-anak semuanya juga mengisi pujian ya. Nah, anak-anak, lalu ada orang yang duduk sebagai jemaat, termasuk anggota gereja juga. Ada siapa aja yuk? Kita lihat yuk. Ada siapa aja? Ada opa, ada oma, ada om, ada tante, ada kakak, ada adik. Wow, mereka juga ikut bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Ya, wow, menjadi anggota gereja Tuhan. Nah, anak-anak, kita adalah anggota gereja yang harus saling mendukung dan melengkapi. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita adalah gereja yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus, ya.
kita harus memiliki hubungan yang erat, yang akrab satu dengan yang lainnya. Sama-sama. Anak-anak senang suka ke gereja? Suka, karena teman-teman di gereja sangat menyenangkan. Nah, anak-anak, ada pesan Paulus. Pesan Paulus kepada jemaat di mana? Jemaat di Korintus. Nanti anak-anak bisa baca sama papa dan mama ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Udah catat? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Nah, banyak anggota tetapi satu tubuh, bahwa Tuhan memberikan kepada kita juga apa? Teman yang baik ya. Tadi Paulus berkata bahwa murid-muridnya mendapatkan berkat, kemampuan untuk apa? Untuk melayani satu dengan yang lain ya. Anak-anak juga walaupun Bu Lena saya nggak bisa apa-apa ya, tidak, sekecil apapun kemampuan kita tetap kita bisa untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak harus yakin saya bisa tetap melayani. Oh, anak-anak kalau di sekolah minggu gimana? Oh iya Bu Lena, saya bisa melayani. Melayani apa? Bawa kolekte. Oh iya, lalu apa lagi? Melayani masih banyak ya, masih banyak pelayanan untuk anak-anak semua. Nah, anak-anak, Paulus tadi menggambarkan apa? Hubungannya itu di dalam jemaat sebagai tubuh manusia ya, sebagai tubuh manusia. Oleh karena itu kita harus saling apa? Memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikannya gimana sih Bu Lena? Sebagai anggota tubuh Kristus kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus juga kita harus memberikan saling tolong menolong. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya, anak-anak bisa tolong menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya apa Bu Lena? Contohnya ada teman yang kesusahan atau teman yang sedih, yang sedang sakit. Anak-anak bisa apa? Bisa datang, bisa mendoakan, bisa besuk. Tapi untuk saat ini masih belum boleh bertemu. Kita bisa lewat WA, bisa juga telepon. Halo, apa kabar? Bagaimana kabar kalian di sana? Wow, senang sekali anak-anak ya. Kita bisa bersama-sama juga memberikan kabar satu dengan yang lainnya ya. Kita saling mendoakan. Anak yang sedih jadi senang. Wow, diperhatikan. Nah, anak-anak, ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya adalah dari Roma. Sudah siap Alkitabnya? Mana? Sudah? Ya, kita mau ya baca ya. Roma 12 ayat 10. Nah, ulangin ya. Roma 12 ayat 10. Nah, hendaklah kita saling mengasihi. Sebagai apa? Sebagai saudara seiman ya. Hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat atau memberi sapaan. Halo anak-anak ya. Halo teman-teman. Bagaimana kabarnya? Harus kita saling mengasihi ya. Jadi ulangin lagi ya, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, memberi hormat yaitu kita menyapa dulu teman kita menyapa dulu orang tua kita. Kalau bangun pagi anak-anak juga bilang, halo papa, halo mama, selamat pagi. Bisa anak-anak?
Bisa ya? Oke. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak juga bisa merasakan bagaimana sebagai anggota tubuh Kristus kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam masa pandemi ini kita juga boleh saling mengasihi. Mengasihi siapa ya? Mengasihi orang-orang kecil, ya. Kita boleh juga saling mengasihi teman-teman kita. Ada teman kita yang punya masalah, dia sendirian, kasihan. Kita datengin, kita hibur, kita bersuka cita, kita menyanyi, sehingga teman kita menjadi terhibur. Atau yang sedang susah, kita boleh datang, kita memberikan penghiburan, kita berdoa bersama-sama, sehingga teman kita menjadi sukacita, ya. Oke, anak-anak, Tuhan memberkati kita. Semoga kita boleh hendaklah saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan memberkati kita. Mari anak-anak, kita akan satu dalam doa setelah firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami adalah satu tubuh Kristus yang boleh bekerja sama, saling melayani, saling mengasihi, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami tetap boleh melakukannya sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah dan juga segala sesuatu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya persembahan. Silakan adik-adik siapkan persembahannya, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Nah, sementara persembahannya boleh ditaruh di amplop dulu. Nanti pada saat sudah masuk sekolah minggu, amplopnya boleh dibawa. Gitu. Nah, boleh disiapkan dulu persembahannya. Oke, sambil memberikan persembahan, kita sama-sama angkat pujian. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Persembahannya sudah dimasukkan ke dalam amplop ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk gerejamu dan juga banyak orang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya aktivitas. Nah, nanti adik-adik semua akan mendapatkan lembar kerja dari kakak kelas masing-masing.
gitu. Nah, sekarang kakak mau tunjukin dulu nih, untuk kelas kecil, kelas batita, nanti akan mendapatkan lembar kerja seperti ini. Nah, seperti apa sih tugasnya? Nanti kalian boleh gunting gambar anak laki-laki dan perempuan ini, nanti dibantu mama papa ya. Setelah digunting, kemudian nanti boleh ditempelkan di depan gambar Tuhan Yesus gitu. Jadi nanti akan digunting, nanti boleh digunting dulu kayak gini, kemudian nanti untuk gambar anak laki-laki boleh ditempelkan di sini. Kemudian untuk gambar anak perempuan juga nanti boleh ditempelkan. Kemudian nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nanti setelah ditempel, adik-adik boleh mewarnai. Nanti gambar Tuhan Yesus dan anak-anak ini boleh diwarnai. Kemudian nanti kalau sudah selesai boleh difoto dan diberikan ke kakak kelas masing-masing gitu. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelas balita. Nah, untuk balita nanti kalian akan dapat lembar kerja seperti ini. Nah, tugasnya nanti boleh digunting sama seperti balita tadi. Nanti boleh digunting untuk gambar anak laki-laki dan juga perempuannya. Setelah digunting, nanti boleh ditempelkan di dekat gambar gerejanya gitu. Jadi boleh ditempel di sisi satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan gitu. Nanti setelah ditempel boleh diwarnai, kemudian nanti boleh difoto dan dikirimkan ke kakak kelas masing-masing gitu. Nah, selanjutnya untuk kelas kecil, lembar kerja yang akan didapatkan nanti kurang lebih seperti ini. Tugas kalian adalah di sini nanti akan ada kotak bergaris-garis. Nanti kalian boleh gunting dulu lembar kerjanya menjadi 3 bagian gitu. Nanti contohnya nih yang kakak sudah gunting ya. Nah, nanti kalian akan dapat kertasnya seperti ini menjadi 3. Nah, kalau sudah, kalian boleh lihat untuk bagian yang ada polanya, kalian lipat di paling depan, posisikan di paling depan. Nah, fungsi garis-garis yang putus-putus ini itu menandakan kalian harus lipat gitu. Jadi dimulai dari pola yang paling depan untuk pola diletakkan di paling depan. Kemudian ini ada titik-titik garis ya. Nanti kita lipat. Kemudian kita lipat lagi. Kita lipatnya berlawan-lawanan ya. Gitu. Nanti kita lipat lagi. Dan kita lipat lagi supaya nanti hasilnya seperti ini setelah dilipat. Kemudian setelah itu nanti kalian gunting sesuai dengan pola yang ada. Setelah pola yang ada, kemudian nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian nanti kalian bisa tarik dan jadilah seperti ini. Nah, tugasnya nih untuk kelas kecil, kalian boleh tulis nama kalian di bagian orang yang untuk bagian orang paling tengah gitu. Misalnya kalian mau tulis di bagian laki-laki atau perempuan, tergantung dengan kalian ya. Di sini kan ada yang pakai celana dan juga pakai rok. Nanti kalian boleh tulis nama kalian. Misalnya Michelle mau tulis di sini namanya dia. Nanti Michelle boleh tulis kelebihan kamu apa gitu. Dan kemudian nanti untuk orang-orang lainnya yang ada di sebelah-sebelahnya, kalian boleh tulis nama teman kalian. Kemudian kalian boleh tulis ciri khasnya seperti apa gitu. Nah, nanti untuk nama diri sendiri pun boleh ditulis dan boleh ditulis ciri khas kamu apa, kelebihan kamu apa gitu. Nah, untuk
teman-teman yang lain juga nanti boleh dituliskan. Misalnya Michelle punya teman namanya Tono. Nah, nanti boleh ditulis Tono di gambar orang sebelahnya gitu. Tono dan ciri khasnya apa? Misalnya Tono ciri khasnya tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk tugas kelas kecil. Nah, kita masuk ke tugas untuk kelas besar. Nah, untuk tugas kelas besar, kalian nanti boleh siapin kertas, nanti boleh ditulis dengan rapi. Nanti kalian boleh tuliskan 2 kelebihan kamu. Apa sih kelebihan kamu? Nah, setelah itu di bawahnya atau di sisi lainnya kalian boleh tulis nih 1 kelebihan dari papa, mama, kakak, atau adik gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya kakak, boleh adiknya. Kalau nggak punya adik, boleh kakaknya gitu. Jadi kalau misalnya punya kakak dan adik, boleh ditulis dua-duanya gitu. Dan juga kelebihan papa dan mama. Kalau ada nenek gimana? Nggak apa-apa, boleh ditulis juga kelebihan nenek, kelebihan kakek, dan siapapun yang ada di rumah kalian gitu. Nanti setelah ditulis, kalian boleh simpan di meja belajar atau mungkin nanti boleh disisipkan di buku catatan kalian sekolah minggu gitu. Nah, untuk hasil kerja dari kelas kecil dan kelas besar tadi, untuk yang kelas kecil tadi yang seperti ini ya, itu nanti boleh difoto, kemudian dikirimkan ke kakak kelas masing-masing. Kemudian untuk yang kelas besar juga nanti boleh difoto, kemudian diberikan ke kakak kelas masing-masing. Gitu adik-adik semua. Udah cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, nanti kalian boleh kontak kakak-kakak kelas masing-masing juga. Gitu. Wah, gak terasa ya, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan sedih, karena di minggu-minggu selanjutnya kita akan tetap bertemu bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih Tuhan masih berikan kami waktu untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu walau di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati kami, berikan kami kesehatan supaya kami terus dapat bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan juga berkati sekolah kami walaupun kami harus sekolah di rumah. Tuhan tetap berkati kami supaya kami juga dapat belajar dengan baik. Tuhan, kiranya berkati juga kakak-kakak yang terus melayani walaupun kita tidak bertemu langsung. Kiranya Tuhan terus berkati mereka supaya mereka terus dapat melayani dengan sungguh. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kiranya Tuhan berkati supaya kami juga dimampukan melewati badai pandemik yang sekarang sedang terjadi, supaya segala sesuatunya cepat berakhir dan keadaan kembali pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kali ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik semua. Dan sebelumnya kita mau angkat satu pujian terakhir. Aku gereja, kamu gereja. Jangan lupa, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKI Taman Aries. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.